قل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Nah, sekarang kita akan pelajari ini kisah yang kedua tentang penyerangan Raja Abraha, yaitu ketika Nabi SAW ini menjelang beliau lahir, menjelang kanjeng Nabi kita Muhammad SAW itu lahir, Abraha itu ingin melakukan penyerangan, ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa sampai ingin menghancurkan Ka'bah? Kita lihat dalam kisah berikut ini, dibacakan. Pada zaman Abdul Muthalib bin Hashim, peristiwa pasukan gajah terjadi dan bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi SAW. Nanti tentang kelahiran beliau kita akan bahas sendiri. Namun penyerangan gajah ini terjadi di saat tahun-tahun kelahiran baginda Nabi SAW. Peristiwa ini terjadi beberapa waktu kemudian Nabi SAW itu lahir. Penyerangan gajah ini terjadi beberapa waktu kemudian Nabi SAW itu lahir. Dan lihat di sini, ini terjadi pada masa Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sinten? Kakek Nabi SAW. Kemarin kita sudah sebutkan nasab Nabi, silsilah keturunan kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Setelah itu sampai ke atas, terus nanti sampai Kinanah, nanti ditarik lagi garis keturunan sampai di atasnya lagi sampai Nabi Ibrahim. Paham nggih? Ini garis keturunan kanjeng Nabi. Yang penting hafal kakek-kakeknya sebelumnya di atas. Ya, dan ingat kemarin sudah kita sebutkan kakek-kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rata-rata orang soleh, semuanya orang yang dermawan, punya jasa-jasa baik untuk orang-orang. Ada yang dermawannya bangun sumur Zam-Zam. Siapa yang bangun sumur Zam-Zam kemarin? Abdul Muthalib. Ya, ada yang bangun sumur Zam-Zam, itu yaitu Abdul Muthalib. Kakek-kakeknya di atas juga sama sifat-sifatnya, mereka adalah orang yang sangat dermawan. Nah, ketika kakeknya ini hidup, Abdul Muthalib, terjadi penyerangan pasukan gajah dari Raja Abraha. Lanjut. Ringkasan kisahnya adalah Abraha yang menjabat sebagai wakil Raja Habasyah yang berkedudukan di Yaman. Jadi ada negeri atau kerajaan namanya Habasyah. Bapak Ibu Habasyah itu berada di Afrika. Berada di sekitar Ethiopia dan Sudan bagian selatan. Sudan itu berdekatan dengan Mesir, namun berdekatan dengan Laut Merah. Ya, lebih berdekatan dengan Laut Merah. Di bawahnya itu ada Ethiopia. Berarti kalau kita bicarakan negeri Habasyah, itu membicarakan tentang orang-orang hitam. Dia membicarakan tentang orang-orang hitam. Dan dalam sejarah orang-orang hitam itu bukan orang yang hina. Orang-orang yang mulia itu ada, dari kalangan hitam itu ada. Seperti Luqman Al-Hakim. Disebutkan dalam surat Luqman.
Luqman Al-Hakim itu orang hitam. Contoh lagi, muazzinnya Nabi SAW siapa? Bilal bin Abi Rabbah, itu juga orang hitam. Bahkan istri Nabi SAW salah satunya, istri Nabi SAW itu berasal dari negeri Habasyah, yaitu yang bernama Ummu Habibah. Rata-rata kalau istri Nabi SAW biasanya itu punya mahar, atau putri beliau itu kalau ditetapkan mahar itu 12 uqiyah, sekitar 500 dirham. 500 dirham itu sekitar 12 juta rupiah. Ketika itu Ummu Habibah punya mahar yang istimewa. Kalau biasanya Nabi SAW itu beri itu sekitar 200 dirham itu pernah. Ketika itu Nabi SAW untuk istrinya Ummu Habibah, beliau beri maharnya itu 4.000 dirham. Kalau 4.000 dirham itu mau ditaruh itu sekitar 100 juta rupiah. Berarti ada di antara istri Nabi SAW maharnya itu biasa. Kemudian ada di antara istri Nabi SAW yang maharnya super mahal. Kalau maharnya Wong Gunung Kidul berapa? Ada yang pernah dengan mobil, jarang kan? Ya. Ada yang pernah dengan satu sapi, jarang. Paling populer apa? Seperangkat alat sholat tunai. Di QS sah. Namun mahar asalnya yang paling memudahkan, yang paling bagus. Tinggal nanti melihatnya. Kalau orang miskin, dia standarnya seperti ini. Kalau orang pertengahan, standarnya seperti ini. Kalau wong sugih, nanti standarnya sendiri lagi. Makanya Ummu Habibah ditetapkan tinggi tidak masalah, karena Nabi SAW mampu. Ya, Ummu Habibah ditetapkan tinggi tidak masalah, karena Nabi SAW itu mampu. Ini salah satu istri Nabi SAW dari negeri Habasyah. Nah, perlu dipahami, Raja Abraha yang nanti dalam kisah ini itu wakil dari Raja Habasyah, wakil yang ada di Yaman. Jadi dia cuma perwakilan saja. Pusatnya itu ada di negeri Habasyah, kemudian wakilnya itu ada di Yaman. Jadi berdiri lagi perwakilan dari kerajaan Habasyah yang ada di Habasyah sana, Ethiopia sekitarnya, itu diwakilkan di negeri Yaman. Yaman itu berada di sebelah selatan kerajaan Saudi Arabia. Nah, terus selanjutnya, Abraha menyaksikan orang Arab berbondong-bondong datang ke Mekah setiap tahun untuk menunaikan ibadah haji. Maka kemudian dia membangun sebuah gereja besar dan mewah di Yaman, lalu dinamakan Al-Qulais. Ya, tempat ibadahnya ini disebut Al-Qulais. Di Mekah itu ada Ka'bah. Orang-orang sering pergi berhaji. Berarti dulu sebelum masa Nabi SAW orang itu sudah sering berhaji. Ya, tolong diingat ya, sebelum masa Nabi SAW orang-orang itu sudah pergi berhaji. Namun kalau orang-orang musyrik, mereka tujuannya bukan lillah. Mereka tetap berbuat syirik pada Allah. Makanya nanti diantara panggilan talbiyah mereka panggil seperti ini ketika mereka mendatangi haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Ini kalau orang muslim. Kalau untuk orang musyrik, mereka talbiyahnya gini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwala. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu yang kami miliki. Tolong ya Allah, jangan hancurkan berhala-berhala kami. Itu maksud mereka. Haji enggak tadi? Haji, namun musyrik. Pergi haji enggak? Haji, namun jadi orang musyrik. Karena dari lafaz talbiyahnya saja sudah menunjukkan mereka itu berbuat syirik.
illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang engkau miliki ya Allah. Artinya patung-patung mereka tetap mau beribadah pada patung selain beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang musyrik demikian. Intinya sebelum masa Nabi itu sudah ada ibadah haji. Namun nanti ada beberapa ritual yang mereka tidak lakukan seperti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang musyrik tidak mau wukuf di Arafah karena Arafah itu sudah di luar dari tanah haram. Sedangkan orang Muslim yang berhaji, ya, itu harus wukuf di Arafah. Bahkan ini bagian dari rukun haji. Maka mereka akan keluar dari tanah haram, tanah yang dimuliakan, pergi wukuf di Arafah. Nah, lihat di sini. Raja Abraha ingin nyaingi Ka'bah karena dia cemburu. Masa setiap waktu orang pergi ke Makkah terus, kapan pergi ke negeri Yaman? Maka ingin disaingi. Ya, maka Mekah itu tadi yang punya ada Ka'bah di situ ingin disaingi dengan Al-Qulais. Maka Raja Abraha buat lagi supaya orang-orang pergi ke negeri Yaman. Intinya di antara faktornya juga sebenarnya si Raja Abraha seperti ini karena faktor duniawi juga. Istilah kita tentu saja kalau pergi ke Mekah nanti pendapatan Mekah itu banyak. Kalau ke Yaman dia juga pingin seperti itu biar devisa negaranya itu jadi naik. Kunjungannya itu banyak sehingga pendapatan masyarakatnya itu jadi naik. Di antara faktornya juga seperti itu. Terus dia bermaksud mengalihkan tujuan orang-orang Arab yang setiap tahun bepergian ke Mekah menunaikan ibadah haji untuk menuju ke gereja Mekah yang dibangun di Yaman. Jadi tujuannya untuk alihkan ya, orang-orang tidak usah pergi lagi ke Ka'bah, namun pergi kemana? Yaman. Tidak lagi pergi ke Mekah, namun gantian pergi ke Yaman. Jadi dia ingin nyaingi. Terus lalu kejadian tersebut sampai ke telinga seorang laki-laki dari Bani Kinanah. Bani Kinanah berarti masih jalur keturunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul itu ditarik ke atas, itu sampai di Kinanah. Terus dia melakukan perjalanan menuju gereja tersebut. Nah, pemuda ini nekat. Ini Raja Abraha ini ingin nyaingi Ka'bah ini. Saya mau pergi datangi Raja Abraha, saya mau pergi ke Yaman. Terus dan memasukinya pada suatu malam. Kemudian melumuri dinding-dindingnya dengan kotoran. Nah, kemudian dia buat masalah. Gawe masalah. Ya, dia bawa kotoran karena dia nggak senang dengan Raja Abraha. Ngapain dia nantang-nantang Ka'bah? Ngapain dia ingin nyaingi Ka'bah? Maka dia bawa kotoran, dia kotori dinding-dinding Al-Qulais tadi. Tempat ibadahnya orang Yaman tadi dikotorin. Kira-kira penduduk Yaman emosi atau tidak? Emosi. Semua ketika itu marah besar, termasuk sini Raja Abraha. Intinya ini pada Raja Abraha. Raja Abraha marah besar. Masa saya bangun tempat ibadah, kamu itu akhirnya kotorin tempat ibadah saya. Dia tahu yang kotorin itu orang Mekah tadi. Maka Raja Abraha ingin pergi ke Mekah setelah itu. Lihat kisahnya. Abraha yang mendengar berita tersebut akhirnya marah besar dan memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, akhirnya dia putuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu Abraha lalu memimpin langsung pasukan tentara yang berjumlah 60.000 dengan fasilitas pasukan yang dilengkapi dengan beberapa ekor gajah. Jadi sebenarnya gajahnya nggak banyak. Yang banyak itu pasukannya. Intinya ada pasukan, ada juga gajah di situ. Pasukannya jumlahnya berapa? 60.000 orang. Gajahnya berapa? Tidak disebutkan dalam riwayat ini. Intinya tidak terlalu banyak. Yang jelas ada pasukan gajah. Terus mereka berjalan menuju tujuan dan tidak ada sesuatu pun yang menghadangnya hingga tiba di sebuah tempat yang bernama Al-Maghmas. Jadi dia lewat, pasukan ini lewat di berbagai macam tempat, tidak ada yang halangi sama sekali. Semua takut dengan pasukan gajah dari Raja Abraha. Mulus mereka jalan. Lalu di tempat itulah mereka mengambil harta milik orang-orang Quraisy, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Pokoknya dijarah semua.
Lewat tempat manapun, apa yang bisa diambil, diambil. Di sini ada 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, milik kakek Nabi, dirampas juga. 200 ekor unta milik Abdul Muthalib dirampas oleh pasukan Abraha. Terus Lantas Abdul Muthalib datang menemui Abraha. Begitu Abraha melihat Abdul Muthalib, ia menghormati dan memuliakannya. Abraha lantas bertanya maksud kedatangan Abdul Muthalib, lalu ia jawab, "Maksud saya mendatangimu adalah memohon pada raja untuk mengembalikan unta-unta milikku yang ditawan." tadi kan untanya diambil. Abdul Muthalib datangi Raja Abraha, "Tolong kembalikan unta-unta saya. Tolong kembalikan unta-unta saya." Terus lihat. Abraha berkata, "Semula saya kagum kepadamu ketika melihat kedatanganmu. Kemudian saya tidak lagi menghargaimu setelah kamu berbicara kepadaku. Apakah kamu hanya memikirkan untamu dan sama sekali tidak memikirkan Ka'bah yang merupakan agamamu dan agama leluhurmu, padahal kedatanganku kemari adalah untuk menghancurkannya?" Coba lihat. Abdul Muthalib tidak pusing, tidak memikirkan Ka'bah itu dihancurkan. Nanti akan kita lihat jawabannya. Dia cuma mikir untanya tolong dikembalikan. Unta saya jumlahnya tadi berapa? 200. Tolong dikembalikan. Unta saya tolong dikembalikan. Kamu mau hancurkan Ka'bah, silakan hancurkan. Dan dia akan berikan jawaban di sini. Terus Abdul Muthalib berkata, "Saya adalah pemilik unta-unta itu. Adapun Ka'bah, maka pemiliknya yang akan menjaganya." siapa yang memiliki Ka'bah? Allah. Yang memiliki Ka'bah itu Allah. Maka Abdul Muthalib lihat jawabannya sangat-sangat bagus sekali. Dia katakan, kalau unta itu milik saya. Namun kalau Ka'bah itu urusan Allah, Allah yang akan jaga Ka'bah. Dia yakin sekali Ka'bah nggak mungkin akan hancur. Karena Allah akan menjaga Ka'bah. Biar nanti Allah yang menjaganya. Yang urusan kamu dengan saya, tolong kembalikan unta tadi. Karena unta itu milikku, sedangkan Ka'bah itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada kalimat ini jadi kalimat yang sangat bagus sekali dari Abdul Muthalib. Nanti ada pembahasannya sendiri untuk kalimat ini saja. Terus Abraha jawab. Abraha berkata, "Tidak akan ada yang mampu mencegah saya." Abdul Muthalib berkata, "Itu urusan kamu dan pemiliknya. Maksud pemilik Ka'bah adalah Allah Ta'ala." Nah lihat, Abdul Muthalib tetap masih mengatakan, sudah itu urusanmu. Pokoknya untamu harus dikembalikan. Kamu mau hancurkan Ka'bah, itu urusanmu dengan Allah. Artinya, kamu nanti menghadap Allah langsung. Namun kalau unta itu tetap milikku. Sudah, kamu jalan silahkan. Nanti sampai di sana, kamu akan berhadapan dengan Allah. Saking yakinnya sekali, Ka'bah tidak akan hancur. Padahal dia musyrik. Nanti akan kita lihat pelajaran dari kalimat ini. Terus sekarang apa yang terjadi setelah itu? Apakah penyerangan Abraha pada Ka'bah itu berhasil? Lanjut. Abraha mempersiapkan pasukannya untuk melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Jadi lanjut terus perjalanan ya sampai ke Mekah. Terus tatkala pasukan memerintahkan gajah yang bernama Mahmud itu. Nah, gajahnya bernama siapa? Mahmud. Jadi gajah punya nama. Ya, mudah-mudahan sini gak ada yang namanya Mahmud di sini. Namun nama gajah ini. Artinya dulu itu ada hewan-hewan yang diberikan nama sama seperti nama orang. Ya, ada yang seperti nama orang. Ya monggo silakan mau namakan seperti itu. Ah, saya punya kucing namanya, saya mau kasih nama Joko misalnya. Ya terserah. Kamu mau kasih nama siapa ya silakan. Ini aja namanya bagus loh ini. Mahmud. Pernah dengar orang namanya Mahmud kan? Nah, ini namanya Mahmud gajahnya. Nah, di sini dikisahkan gajah Mahmud ini terjadi bagaimana? Ada kejadian khusus untuk Mahmud. Terus untuk berjalan menuju Mekah. Ternyata gajah tersebut duduk atau tidak mau jalan. Gajah tersebut ngambek, enggak mau jalan. Dia mogok di situ. Sebabnya lihat. Mereka akhirnya memaksanya dengan memukulinya, tetapi Mahmud enggan untuk berjalan. Terus Namun ketika mereka mengarahkan ke arah selain Mekah, ternyata gajah itu mau berjalan.
Tidak lama kemudian datang pasukan burung ababil. Nah, lihat tadi, gajahnya gimana tadi? Atas kehendak Allah, dia mogok di jalan tersebut. Kalau mau suruh ke Mekah, dia nggak mau jalan. Kalau muter, cari jalan lain, dia baru jalan. Berarti atas kehendak Allah, gajah ini tidak bergerak. Kalau menuju Mekah, dia tetap di situ terus. Mandek di situ nggak mau jalan-jalan. Pokoknya kalau ke Mekah nggak mau. Namun kalau ke arah lain, dia akan jalan. Ini kuasa Allah ini. Allah taklukkan pasukan gajah tadi. Kemudian lihat kisah burung ababil. Burung ababil, lihat burung yang datang berkelompok. Terus yang membawa batu-batu di moncong mereka. di moncong mereka ada batu-batu. Lalu Batu-batu itu lantas dijatuhkan dan pasukan Abraha akhirnya binasa. batu-batu itu ketika pasukan gajah sudah tidak mau jalan, kemudian datang burung ababil bawa batu-batu. Batu-batu tadi dijatuhkan di pasukan Abraha tadi, termasuk gajah-gajahnya tadi. Akhirnya semuanya hancur lebur. Berarti jadi menyerang Mekah atau tidak? Tidak jadi. Berhenti di tengah jalan. Tidak jadi menyerang Mekah. Maka kehancuran pasukan gajah ini sekarang dibacakan surat Al-Fil. Iqra. Tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tahu daun-daun yang dimakan ulat? Kalau sapi itu makan rumput-rumput, jadinya hancur lebur. Ya, dilumat terus. Nah, ibaratnya seperti itu. Pasukan Abraha tadi sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Semuanya hancur lebur. Ya, tadi sudah gajahnya sudah Mahmud dan rekan-rekannya tadi tidak bisa jalan. Terus datang burung ababil, burung yang berbondong-bondong, di moncongnya itu ada batu. Dijatuhkan di atas pasukan gajah tadi. Pasukan Abraha, pasukannya dan gajah-gajah tadi. Lalu peristiwa pasukan bergajah terjadi pada bulan Muharram bertepatan dengan akhir Februari atau awal bulan Maret tahun 571 Miladiyah, atau sekitar 1,5 bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1,5 bulan kemudian dari peristiwa ini akhirnya lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda bahwasanya ada sesuatu yang besar yang terjadi. Karena peristiwa besar ini terjadi, akhirnya gagal total. Baru setelah itu lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya tempat lahir beliau itu dijaga oleh Allah. Seandainya Ka'bah Mekah itu hancur, kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tempat ini dijaga sebagai tempat kelahiran beliau. Tanda bahwasanya ya ketika itu ini jadi awal sejarah yang menunjukkan ada sejarah besar setelah itu, yaitu lahir Nabi yang mulia, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sekarang ada keterangan tentang ayat tadi. Ya, ada beberapa keterangan sini, lihat. Burung yang didatangkan adalah burung yang terpencar-pencar. Artinya datang kelompok demi kelompok. Oh, jadi nggak satu langsung. Ini yang burung pertama, kelompok pertama sudah datang, hancurkan, datang lagi, gerombolan berikutnya lagi, hancurkan lagi, datang lagi, berikutnya lagi, hancurkan lagi. Terus itulah yang dimaksud Tayron Ababil.
Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, burung-burung tersebut membawa batu untuk mempertahankan Ka'bah. Batu itu berasal dari lumpur atau tin yang dibentuk jadi batu. Jadi dari lumpur kemudian dibentuk jadi batu. Terus Seperti tafsiran Ibnu Abbas. Ada juga yang menafsirkan bahwa batu tersebut adalah batu yang dibakar atau matbuh. jadi matbuh. Artinya batu tersebut dibakar, bukan sekedar batu saja, namun dalam keadaan panas. Jadi burung-burung itu bawa batu yang panas untuk menghancurkan pasukan Abraha. Lalu Batu tersebut digunakan untuk melempar pasukan gajah tersebut. Lantas mereka hancur seperti daun-daun yang dimakan dan diinjak-injak oleh hewan. Allah memberi pertolongan dari kejahatan pasukan gajah tersebut. Tipu daya mereka pun akhirnya sirna. Nah, sekarang lihat perkataan Syekh Ibnu Taimiyah. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kisah ini adalah dari kisah Raja Abraha yang membangun kanisah atau gereja di negeri Yaman. Ia ingin agar haji yang ada di Arab dipindahkan ke sana. Yaitu dipindahkan kemana? Yaman. Haji yang ada di Arab dipindahkan ke Yaman. Hati-hati kalau orang Indonesia juga ingin pindahkan haji, pindah ke Indonesia juga ini. Ya, saya mau bangun seperti Ka'bah di sini biar orang-orang enggak pergi haji lagi ke Arab sana. Hati-hati punya niatan seperti ini. Ya, karena orang-orang liberal itu ada yang bersengaja untuk mengubah aturan ini. Sudahlah, ngapain biaya besar-besar bawa ke sana, akhirnya devisa Saudi itu yang naik. Indonesia seperti ini saja. Kenapa nggak buat tempat haji di sini? Ini sudah jadi aturan, nggak bisa diutak-atik. Ini ajaran yang sudah baku, nggak mungkin dipindah-pindahkan. Nggak mungkin dipindah di Indonesia, diganti di daerah Jawa sini misalnya, nggak mungkin. Ya, jadi ibadah dilakukan di sana ya dilakukan di sana, sehingga bagi yang mampu saja yang nanti akan pergi tindak haji ke Mekah. Terus Abraha ini adalah raja dari negeri Habasyah atau berpenduduk Nasrani kala itu yang telah menguasai Yaman. Kala itu diceritakan ada orang Arab yang menjelek-jelekkan kanisah atau gereja orang Nasrani sehingga membuat Raja Abraha marah. Lalu ia pun berniat menghancurkan Ka'bah. iya. Jadi ini kisahnya sama seperti dijelaskan sebelumnya. Sekarang kita lihat faedah dari kisah Abraha. Quraisy adalah kabilah yang mendapat perlindungan dari kabilah lain yang ada di Arab. Sedangkan kabilah lain yang dilewati berhasil dikuasai oleh Abraha. Hal ini menunjukkan kedudukan yang mulia dari bangsa Quraisy dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan dari kabilah yang mulia ini. Nah, lihat kisah tadi menunjukkan ada kabilah itu suku. Ada suku yang sangat dimuliakan sekali, yaitu suku apa? Quraisy. Menunjukkan bahwasanya suku yang dilindungi ini nanti akan lahir Nabi di situ. Berarti suku ini atau kabilah ini adalah kabilah yang sangat-sangat mulia. Lalu yang kedua, dalam kisah sebelumnya disebutkan mengenai seseorang dari Bani Kinanah yang menjaga kehormatan Ka'bah. Dia mengorbankan segalanya demi ideologinya hingga jauh-jauh datangnya sampai ke Yaman. Ini jadi contoh, kita harus berjuang demi agama kita. ini jadi contoh kita harus berjuang demi agama kita. Jadi kalau ingin peduli seperti ini ya dia buktikan langsung. Namun tentu dia punya kekuatan di situ dan tidak ada regulasi atau aturan yang melarang dia untuk pergi. Sehingga tidak hanya sekedar semangat-semangat saja, ayo kita pergi jihad, ayo kita pergi jihad, ayo kita pergi jihad. Ternyata nggak berangkat-berangkat jihad juga. Dan orang yang semangat seperti ini juga kadang tidak punya ilmu di awal dulu. Saya mau pergi jihad ke Palestina saja misalnya. Ya, saya mau pergi ke Palestina sana untuk berjihad, untuk melawan Israel misalnya. Kalau ditanya, kamu punya ilmu apa? Sudah paham jihad apa belum? Apa yang harus dilakukan di sana? Ilmu apa yang harus kamu bawa dulu ke sana? Itu ada ilmunya. Biar di sana itu nggak mati sia-sia. Tujuannya mati syahid ya harus punya ilmu dulu. Sehingga tidak hanya cukup dengan modal semangat. Terutama muda-muda yang hadir, jangan cuma sekedar modal semangat saja. Ayo kita berangkat cuma mau teriak-teriak sana sini saja. Kalau mau benar-benaran ya, maka ada tindak lanjut seperti ini. Benar-benar ke sana.
Tidak hanya ngomong saja, namun benar-benar dia buktikan. Namun dia bekali dulu dirinya dengan ilmu kalau ingin benar-benar ingin pergi berjihad dan niatannya untuk mati syahid. Terus yang ketiga, kisah penyerangan pasukan Abraha menunjukkan bahwa bangsa Arab dahulu bukan bangsa yang bersatu. Ketika Abraha dan pasukannya melewati suku-suku yang ada, bisa ditaklukkan dengan mudah. Hal ini berbeda ketika Islam itu hadir yang menginginkan persatuan di antara mereka dan ingin menjauhkan sifat fanatisme golongan dan kesukuan. Maka waktu itu Abraha bisa taklukkan semuanya karena mereka tidak bersatu. Yang ini punya berhala ini, yang ini beda lagi, ini beda lagi, ini beda lagi, sehingga mereka tidak berada dalam satu kesatuan. Sedangkan Islam ingin umatnya itu bersatu. Namun bersatunya tentu saja di atas ajaran yang benar, bukan campur aduk ajarannya, di atas tauhid, di atas akidah yang benar. Kemudian yang keempat, perkataan Abdul Muthalib, saya adalah pemilik unta-unta itu, adapun Ka'bah maka pemiliknya yang akan menjaganya. Lihat kalimatnya ya, saya adalah pemilik unta-unta tadi, yaitu yang jumlahnya 200 yang diambil oleh pasukan Abraha. Adapun Ka'bah maka pemiliknya yang nanti akan menjaganya. Lihat apa pelajaran di sini? Menunjukkan bagaimana pasrahnya dia pada Allah, padahal ia seorang musyrik. Padahal dia seorang musyrik, namun dia serahkan pada Allah. Sudahlah, Allah nanti yang menjaganya. Saya nggak ambil pusing dengan itu. Pasti Ka'bah akan terlindungi. Terus, tidak seperti sebagian kita yang menyandarkan penjagaan rumah pada seekor anjing yang haram dipelihara oleh seorang muslim. Juga ada yang menyandarkan jiwa pada lembaga yang memberi jaminan atau klaim ketika terjadi insiden. lihat, ada yang menyandarkan diri kepada anjing. Artinya apa? Untuk jaga rumah. Anjing ini yang diperintahkan untuk jaga. Padahal seorang muslim ketika memelihara hewan ini bukan karena untuk jaga ternak, bukan karena untuk jaga tanaman, bukan untuk berburu. Maka kata Nabi SAW, setiap harinya pahalanya berkurang 2 qirat. Berkurang 2 qirat. Qirat ini adalah sebuah jumlah, entah sedikit atau banyak, intinya pahalanya nantinya akan berkurang setiap harinya. Jadi dia sandarkan hatinya penuh, sudahlah biar anjing itu yang jaga. Padahal anjing ini seorang muslim itu haram untuk memeliharanya. Juga kadang di sini yang kedua yang saya contohkan di sini, kadang jiwa kita ini tidak disandarkan pada Allah. Kita nanam jaminan dulu. Baru nanti ketika kita kena eksiden, kita kena kecelakaan, baru nanti kita ambil klaimnya tadi. Kita ambil klaimnya tadi. Saya butuh klaim seperti ini. Padahal ini sebenarnya pertaruhan. Ini sebenarnya perjudian. Ini sebenarnya kalau dalam istilah agama kita ini dikenal dengan istilah gharar. Saya nyoba ini siapa tahu saya beruntung nanti. Ya, istilahnya seperti itu. Seperti orang itu main judi. Jadi dia jadikan jiwa ini seperti perjudian. Sehingga kalau terjadi eksiden, maka dia nanti mendapatkan ganti di situ. Dia klaim. Entah situ jiwa, entah situ kendaraannya, dia jamin. Padahal seperti ini ada tinjauan sendiri tentang masalah ini. Masalah ini nanti bisa masuk dalam masalah gharar, spekulasi tinggi yang bermasalah, bisa masuk dalam masalah riba. Karena situ sama saja dengan kita menitipkan uang, meminjamkan, kemudian uang itu dia pakai dan kita minta keuntungan yang banyak di situ. Padahal setiap utang piutang yang dalamnya itu ada keuntungan, maka masuk dalam riba. Dan di sini juga termasuk perjudian. Maka yang paling bagus bukan sandarkan jiwa itu pada suatu lembaga, kendaraan kita juga demikian, namun pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jaga. Jangan buat jaminan bagaimanapun, tetap ada kendala-kendala setelah itu. Untuk narik klaimnya nanti bermasalah. Untuk mengurus kalau kita kecelakaan terus butuh operasi, prosesnya juga lama. Seolah-olah dipersulit. Makanya jadikan sandaran itu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah katakan wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal pada Allah, maka Allah yang nanti akan memberikan kecukupan. Kemudian yang kelima,
Islam menginginkan persatuan seluruh umatnya, bukan hanya bangsa Arab. Ingat, Islam ingin umatnya bersatu, bukan hanya bangsa Arab. Terus, Sehingga seruan dalam Al-Quran tidak dengan seruan wahai orang-orang Arab, namun dengan seruan wahai orang-orang beriman atau wahai manusia. ya, dalam Al-Quran kita tidak pernah mendengar seruannya wahai orang-orang Arab. Namun yang Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nasu. Tidak dengan panggilan dengan kata orang Arab, menunjukkan bahwasanya agama kita ini bukan dikhususkan untuk orang Arab, namun semua orang. Syariat Nabi kita Muhammad SAW ditujukan pada semua orang. Maka berlaku di Arab sana, berlaku di India, berlaku di Malaysia, berlaku di Indonesia, berlaku di Amerika dan Eropa. Terus yang keenam, Peristiwa pasukan bergajah dapat memberikan kemantapan iman bagi setiap mukmin yang berjuang untuk melawan makar musuh Allah. Karena kalau Allah menjaga dan menyelamatkan Baitullah Ka'bah, maka pastilah Allah akan menjaga dan menyelamatkan orang yang berjuang untuk agamanya, membela Rasulnya dan hamba-hambanya yang beriman. Karena martabat seorang mukmin tentu lebih besar dari martabat Ka'bah. ingat, kedudukan seorang mukmin, kehormatan orang mukmin lebih besar daripada Ka'bah. Kalau kita berjuang untuk mempertahankan agama kita, mempertahankan iman kita, tentu Allah akan tolong. Uang Ka'bah saja Allah tolong. Kita ingin jaga agama kita ingin jaga iman masyarakat kita. Kita ingin jaga iman yang ada dari jamaah yang ada di masjid kita. Kita perjuangkan seperti itu, maka Allah akan tolong. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Kalau Ka'bah ditolong, padahal Ka'bah tidak semulia dengan seorang mukmin, maka tentu orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman juga akan mendapatkan pertolongan. Lihat kata Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, alangkah agungnya kehormatanmu dan alangkah agungnya kesucianmu. Tetapi kehormatan dan harga diri seorang muslim lebih besar di sisi Allah daripada kamu. Yaitu kamu yang dimasukkan di sini adalah Ka'bah. Ibnu Umar katakan pada Ka'bah, alangkah agungnya kehormatanmu wahai Ka'bah, alangkah agungnya kesucianmu wahai Ka'bah. Tapi ingat, kehormatan dan harga diri seorang muslim lebih besar di sisi Allah daripada dirimu, yaitu daripada Ka'bah. Yang ketujuh, Dalam kisah ini Allah menghendaki pasukan gajah tidak bisa bergerak, sehingga tidak bisa menyerang Ka'bah, dan pasukan Abraha hancur dengan batu yang dilemparkan burung ababil, sehingga mereka bagaikan daun yang diinjak-injak hewan. Siapapun tidak bisa melawan kehendak Allah, apapun usaha keras manusia. baik, kalau Allah berkehendak Ka'bah tetap dijaga, orang atau musuh yang ingin menghancurkan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Terus yang ke-8, Kalau Allah menjaga Ka'bah, berarti jika ada nabi yang lahir dari tempat tersebut akan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Allah jaga Ka'bah, nantinya ada nabi yang dilahirkan di tempat tersebut, berarti tempat tersebut benar-benar dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, Jika kabilah Quraisy dari ayat ini dimuliakan, berarti Rasul yang lahir dari kabilah tersebut adalah Rasul yang mulia. jika kabilah Quraisy itu dimuliakan, dilindungi, berarti Rasul yang lahir dari Quraisy juga adalah Rasul yang mulia dan nantinya akan dilindungi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah penyerangan pasukan Abraha ini jadi pelajaran berharga dan semakin menguatkan iman kita semuanya. Demikian, monggo jika ada pertanyaan kami persilahkan. Nanti mohon buletinnya itu dijaga, jangan sampai ada yang kelupaan situ sampai diinjak-injak nanti di jalan karena ada ayat Al-Quran di dalamnya. Monggo dimanfaatkan, boleh diperbanyak juga diperbolehkan. Tidak ada larangan untuk memperbanyak buletin yang ada. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana Dina? Kami ingin mempertanyakan menyambung dari kajian pada hari Jumat yang lalu Ustaz tentang kisah Nabi dari Abdullah sampai Adnan. Ya. Yang kami pertanyakan adalah tentang Ahlul Fatrah.
siapakah Ahlul Fatrah itu dan dari silsilah Nabi tersebut siapa yang termasuk di dalamnya dan bagaimana kedudukannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dulu dibuat tema Ustaz, melihat fenomena bahwa banyak orang Islam dalam diri yang mungkin mengalami sakit, tapi oleh keluarganya atau mungkin atas saran dokter dengan layanan medis ataupun fasilitas ini membawa orang yang sakit tersebut ke rumah sakit non muslim. Bagaimana hukumnya dan bagaimana tentang harta yang dibelanjakan untuk itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, yang pertama pertanyaannya Ahlul Fatrah. Ini maksudnya adalah orang-orang yang berada saat kenabian ketika itu mengalami transisi, yaitu mulai dari Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu ada waktu di mana Nabi ketika itu tidak berlanjut. Berarti nanti ada orang, ada kaum yang tidak mendapati Nabi. Ya, tidak ada Nabi yang langsung mendakwahi mereka. Nah, ini yang dinamakan dengan Ahlul Fatrah. Ya, mereka tidak ikuti Nabi siapa-siapa. Namun kesimpulannya untuk Ahlul Fatrah, mereka harus ikut ajaran Nabi sebelumnya yang sudah ada. Kalau ketika Nabi SAW muncul, ya sebelum Nabi SAW itu lahir, orang-orang ketika itu ada yang berpegang teguh dengan tauhid, ada yang masih berpegang ajaran murni, itu masih ada. Namun ada yang jatuh dalam perbuatan syirik. Yang berpegang murni dengan tauhid itu mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi SAW selalu ingatkan mereka, ingat dulu nenek moyangmu Ibrahim, agamanya seperti apa. Ingat dulu nenek moyangmu Ibrahim, agamanya seperti apa. Maka Nabi SAW biasa mengingatkan mereka dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kalian ngaku mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, maka nantinya ya kalian juga sekarang harus ikuti ajaran saya, karena ajaran Nabi kita Muhammad SAW juga sama, yaitu ajarannya tauhid. Karena setiap nabi ajarannya itu satu. Siapa orang-orangnya yang berada di Ahlul Fatrah? Ada yang Allah yang beriman murni seperti Nabi Ibrahim. Kami belum bisa menyebutkan orang-orangnya siapa, tapi ada beberapa sahabat seperti itu. Namun ada yang tidak mengikuti ajaran sebelumnya, termasuk Abdul Muthalib, termasuk orang tua Nabi SAW. Mereka tidak mengikuti ajaran sebelumnya. Sehingga inilah yang dikatakan Al-Fatrah yang tidak beriman pada ajaran sebelumnya. Itu diantara contohnya. Kemudian tadi ditanyakan tentang rumah sakit, ya kita mohon di antara sama muslim itu loyalnya besar kepada sesama muslim, dan mempertahankan iman itu lebih penting daripada kesembuhan itu ada. Mempertahankan iman itu lebih penting daripada jenengan itu cari kesembuhan. Jenengan itu mati dalam keadaan mempertahankan iman itu lebih bagus daripada mati dalam keadaan musyrik, atau na'udzubillah mati dalam keadaan sembuh namun akhirnya melepaskan iman. Mendingan kita itu sabar untuk itu, kemudian mati dalam keadaan masih punya iman dan mempertahankan iman ini. Oleh karena itu saya waktu buat tulisan singkat saja. Kadang melihat fenomena tetangga-tetangga kok berobatnya di situ terus, padahal kita sendiri yang muslim itu punya rumah sakit juga, peralatannya juga sama lengkapnya. Kalau jenengan masalah pun nanti ada yang bisa meruqyah. Kalau jenengan sakaratul maut, ada yang nanti bisa mentalkinkan. Mentalkinkan maksudnya apa mentalkinkan? Bacakanlah ilaha illallah. Kalau meruqyah jenengan sakit, dikuatkan lagi dengan bacaan Al-Quran. Ini tidak jenengan temukan kalau rumah sakitnya itu tidak berbasis seperti ini.
Ya, bahkan nanti mereka punya misi-misi tertentu di sini. Ya, makanya timbang baik-baik, tolong pentingkan apa tadi? Iman. Daripada apa? Sembuh. Ada orang yang sembuh, namun sembuhnya bermasalah. Karena datang di pengobatan alternatif, pengobatan ini memasukkan jin di dalam tubuhnya. Tahu jin itu masuk karena apa? Ada perbuatan syirik terlebih dahulu yang dia lakukan. Kemudian penyakit ini ditahan-tahan oleh jin tadi. Namun salahnya ada, sebelum dia berobat dia penuhi dulu syarat-syarat untuk sembuh. Entah itu mesti beri tumbal, entah itu ada pengobatan alternatif yang mesti memindahkan penyakit kepada hewan. Ini yang bahaya sekali. Taruhlah sembuh, namun matinya nanti mati apa? Musyrik. Mati musyrik tadi disebut apa? La in asyrakta la yahbatunna amalu. Andai engkau berbuat syirik, konsekuensinya apa? Hapuslah amalmu. Walaupun rajin sholat, walaupun rajin puasa sunnah, walaupun sudah pergi berhaji. Maka memang orang mengatasi penyakit, yang pertama itu butuh sabar. Sabar itu sangat-sangat penting sekali. Kemudian cari pengobatan yang benar. Yang kedua itu cari pengobatan yang benar. Kemudian yang ketiga, cari lingkungan yang bagus. Yang ini jadi sebab dengan kalau ini taruhlah penyakit terakhir yang kita miliki, mudah-mudahan kita mendapatkan kematian di tempat yang baik pula, sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi tolong diingatkan, dan rumah sakit di sekitar kita seperti ini banyak. Juga sudah super lengkap. Kenapa masih cari yang lain? Ya, loyalnya harus kuat sama muslim. Saya kasih contoh. Nabi SAW itu pernah, ini walaupun contohnya makanan. Contohnya ini makanan. Nabi SAW pernah dilaporkan oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kami itu punya teman atau kamu punya tetangga saking ahli kitab. Dia biasanya itu punya wadah, piring. Ini biasanya dia gunakan untuk masak babi, dan gelasnya dia gunakan untuk minum khamar. Wahai Rasulullah, boleh nggak kami memakai bejana tersebut? Coba lihat kata Rasulullah SAW. Kalau ada yang lain, silakan cari yang lain. Kalau ada yang lain, carilah yang lain. Kalau tidak ada, baru kamu boleh gunakan. Namun kamu cuci dulu sampai yakin itu bersih, baru boleh kamu pakai untuk makan dan minum. Tanda bahwasanya Nabi SAW dari hadis ini sudah ajarkan, kalau punya yang bersih yaitu dari orang muslim, pakai yang bersih dari orang muslim. Kalau terpaksa baru, maka loyalnya sekali lagi, ya, kesetiaannya itu dibangun dengan sesama muslim, termasuk untuk masalah berobat di sini demi selamatnya iman kita, terutama untuk berobat ini demi selamatnya iman. Ya, demi selamatnya iman yang kita lebih pentingkan daripada kesembuhan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya, ada yang lewat kertas, monggo silakan. Ada mic lagi? Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dari Sugiarto. Mau tanya, yang pertama, mungkin di media sering kita melihat atau mendengar bahwa di saudara-saudara kita di luar negeri sudah terjadi peperangan dan permusuhan, dan ternyata permusuhan dan peperangan ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Lalu apakah ini sudah menjadi ketentuan Allah, dan bisakah penduduk bumi ini nanti bisa bersatu padu? Terus yang kedua, bagaimana caranya agar kita semakin yakin akan pertolongan Allah itu terjadi kepada kita, artinya pertolongan Allah itu akan turun kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu yang sudah pegang mic? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan tentang sholat. Satu, bacaan tasawuf awal ini bacanya sampai syahadat saja atau sampai sholawat? Iya. Yang kedua, makmum masbuk
menunggu salam yang kedua selesai atau salam pertama boleh menambah. Yang ketiga, bacaan atau doa yang pertama. Ada yang kedua makmum masbuk, ketika imam selesai tunggu sampai salam kedua. Salam kedua atau salam pertama boleh menambah. Yang ketiga, bacaan atau doa yang pertama-tama kali kita baca setelah selesai salam itu bacaan tahmid atau istighfar. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti sampaikan bahwa seperti asuransi itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya. Namun apabila sudah terlanjur kita mengikuti asuransi tersebut, apa yang sebaiknya kita lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu? Ada lagi yang bertanya? Biar saya numpuk pertanyaan. Pak Niki? Tanya. Betul. Ibu nggak ada lagi? Yang bawah? Lanjut Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang muslim melakukan seni seperti Seorang muslim melakukan seni seperti hadroh dan juga taharutan, ya, Apa itu? taharutan dan hadroh. saya. Iya. Sudah? Pon? Baik, ibu ada? Monggo ibu. Kasih lagi Ustaz. Masih lagi monggo. Ini tentang maaf, di luar tema ini saya masih bingung tentang menyalur hutang puasa Ramadan. Dulu aku ingin puasa Syawal atau Nyaur dulu. iya, masuknya itu nyawar dulu atau menyawar dulu kemudian. Tayyib. Iya. Ya. Kemudian juga apakah undian ini juga termasuk judi? Demikian. Apakah undian itu masuk judi? Oh iya. Ya. Iya. Ada lagi? Ya masih Ustaz, lanjut Ustaz. Enggak, ini ibu dulu. Jadi kan sudah 3 ini, Bro. Terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat tentang imunisasi? Soalnya saya pernah dengar katanya kalau imunisasi itu selain imunisasi yang untuk bayi, Iya. itu ada sesuatu yang haram di dalamnya. Iya, itu enggak benar. Isu apa tadi? Bilang apa tadi? Ya, karena ada barang yang haram di situ, kandungan imunisasi yang haram di dalamnya itu. Ada kandungan yang haram dalam vaksinnya itu. Iya, iya, betul. Anak ibu diimunisasi atau tidak? Kebetulan karena sudah terlanjur ya, saya imunisasi gitu. Iya, alhamdulillah diimunisasi, syukur alhamdulillah. Ibu melakukan yang benar. Oh, tidak gitu. Iya. Terus yang kedua tentang vaksin meningitis ukuran itu katanya juga mengandung bahan yang haram. Ya, itu kan ibu bilang baru katanya. Baik. Sudah? Iya. Pertanyaan terakhir yang saya jawab terlebih dahulu. Baik. Mudah-mudahan hadir para dokter-dokter di sini, ada dari puskesmas, ada bidan, ada yang perawat di sini hadir. Saya termasuk orang yang pro imunisasi. Ya, vaksinasi, imunisasi. Bahkan kami dengan beberapa dokter dan ahli farmasi itu menyusun buku untuk membantah salah satu buku yang mengharamkan imunisasi. Jadi buku ini berarti yang kami hasilkan ini buku pro pemerintah. Ya, berarti buku pro pemerintah. Ya, bahkan beberapa rumah sakit itu meminta buku ini untuk ini, tapi saya sendiri kehilangan buku tersebut. Sepertinya adik ambil di perpus saya kemudian belum kembalikan gitu baca. Ya, saya cari-cari nggak dapat dan saya akan minta lagi di penerbit dan ini belum diterbitkan ulang lagi.
Intinya tentang masalah tadi yang pertama, mengatakan bahwasanya di dalam kandungan vaksin atau imunisasi itu terdapat suatu yang haram, tidak benar. Orang yang menulis ini untuk menyatakan ini berisi barang-barang haram, pertama penelitiannya tidak melakukan penelitian terkini. Yang kedua, dia cuma sumbernya itu dari internet, dari Mbah Google. Ya, dari Mbah Google. Dan dia cuma cari-cari seperti itu, kemudian bikin seperti tadi. Padahal kalau mau bikin tulisan ilmiah, apalagi terbitkan ke khalayak ramai, ini kalau kita yang kuliah S1, S2 atau S3 harus punya paper atau jurnal ilmiah. Kalau tidak punya ini, maka tulisan itu tidak akurat. Tulisan tersebut tidak kuat dan dia tidak berdasarkan tulisan semacam ini. Nah, maka buku ini hadir, yang tadi kami sebutkan, buku ini hadir, kita dukung dengan jurnal, bahkan ahli-ahlinya juga itu nulis, termasuk kami sendiri bahas dari sisi kimianya. Ya, kami bahas dari sisi kimianya. Taruhlah kalau itu dikatakan ada vaksin babi di situ, istilah ilmu kimia ada istilah enzim. Enzim itu ibaratnya ini ada media yang kita gunakan, nanti ada sesuatu yang masuk di situ, lalu keluar bersih dari enzim babi itu lagi. Karena ini cuma faktor untuk enzim ini cuma mempercepat reaksi. Saya bahas ini panjang lebar nanti nggak paham juga ini masalah dunia kesehatan soalnya ini. Ini ilmu tingkat tinggi sih soalnya. Maka ini cuma jadi media saja, tidak ditemukan di hasil akhir. Jadi jenengan tidak menemukan ada unsur babi lagi di situ. Termasuk tadi yang ditanyakan juga meningitis. Sehingga kalau ada yang tanyakan, boleh nggak anak saya diimunisasi? Anak saya tiga-tiganya diimunisasi. Saya pertama dapat isu seperti ini juga, saya tak yakin. Sudahlah, saya nekat sajalah. Nekat saja. Alasannya apa? Saya alasannya logis. Ini pemerintah nggak mungkin legalkan. Ini pasti ada sesuatu yang mereka sudah teliti. Nah, kemudian berlanjut sampai beberapa tahun. Nah, lalu kita rembuk tadi dengan para dokter. Bahkan baru-baru ini saya dimasukkan lagi di grup dokter lagi. Dia buat grup baru, vaksin itu haram atau haram. Maksudnya apa? Para dokter ini kumpul lagi, ingin bahas ini orang-orang yang ngeyel-ngeyelan, yang mengatakan bahwasanya vaksin juga masih haram. Maka kita ingin meluruskan itu, di samping juga untuk mendukung program pemerintah, karena beberapa pihak, bahkan pondok pesantren tidak mau lagi mengimunisasi anak-anaknya, dikarenakan isu ini. Saya sempat diundang di Bantul, di daerah Pleret sana ada pondok namanya Jamil Rahman. Ya, itu satu RT atau satu wilayah itu tidak ada yang imunisasi anaknya. Maka yang dari pihak puskesmas ini bingung, ini masalahnya apa? Kok sampai nggak ada yang mau imunisasi? Akhirnya saya dipanggil. Saya punya background ilmu kimia ada, dokter juga dipanggil ketika itu. Saya bahas duluan. Saya sampaikan secara ilmiah kayak gini, ya. Saya dapat presentasinya itu juga dari teman saya yang jadi dokter juga, yang jadi penulis buku juga bareng saya, dan dia itu pakar vaksinasi malahan. Dia itu pakar vaksinasi. Kemudian saya jelaskan, akhirnya ketika itu terbuka pikiran. Intinya ini dari isu yang sebenarnya tidak benar. Maka saya sarankan, mohon sekali untuk ibu-ibu tetap ikut vaksinasi, tetap ikut imunisasi. Kalau para dokter ingin saya menerangkan seperti ini, saya siap terangkan. Ya, dari sisi hukum agama saya terangkan, dari sisi ilmu kimia saya terangkan, dari sebagian tulisan para dokter juga nanti akan saya gabungkan dalam penjelasan ini. Jadi kalau ada yang masih ragu tentang ini, silakan berdiskusi dengan saya. Ya, karena kita punya alasan ilmiah di sini. Ini bukan alasan isu-isu, tulisan ilmiah. Ya, yang mendukung imunisasi dan mendukung vaksinasi. Jadi ibu sudah melakukan yang benar. Mudah-mudahan punya anak lagi. Ya, dan imunisasi lagi dan vaksinasi lagi. Kalau meningitis, mudah-mudahan bisa berangkat umroh atau haji, nanti di meningitis lagi. Meningitis berlaku kan 2 tahun. Yang kalau sudah 2 tahun lagi meningitis lagi. Kemudian saya jawab, ini ada banyak pertanyaan yang kemudian tentang peperangan yang saat ini terjadi misalnya di Palestina. Memang sudah jadi ketetapan sejak dahulu seperti itu, ya. Dan yang pertama yang harus kita sikapi, ini sudah jadi takdir ilahi. Yang kedua, ini menandakan bahwasanya umat Islam saat ini itu lemah.
Jumlahnya banyak, namun dari sisi kualitas iman, akidahnya, tauhidnya itu lemah, sehingga mudah dirongrong, mudah diserang oleh orang kafir. Sebenarnya kaum muslimin itu bukan kalah dari sisi jumlahnya, bukan. Faktor penting kaum muslimin itu bisa menang itu karena modal iman. Maka nanti jenengan bisa lihat nanti ketika peperangan Uhud, nanti akan kita lewati dalam Sirah Nabawiyah ini, faktor terbesar kaum muslimin itu bisa kalah cuma gara-gara ketika itu tidak mau manut pada tuntunan Nabi SAW. Nabi suruh berdiri di bukit ini. Ini ada bukit kecil yang Nabi SAW suruh pasukan panah berdiri. Namun karena di bawah sudah ada berita, kita sekarang sudah menang, ghanimah sudah kita dapatkan, harta rampasan perang sudah kita dapatkan. Pasukan panah tadi disuruh jaga. Nabi kalau bilang belum turun. Namun karena ini masalah dunia ini, wah terus nanti kami dapat bagian apa kalau kami nggak turun? Ya, kami dapat bagian apa? Akhirnya mereka tidak manut pada perintah Nabi, mereka turun dari bukit tadi. Kalau yang pernah umrah, bukit Uhud itu yang panjang sekitar 7-8 kilo. Kemudian bukit pemanah itu ada bukit kecil yang biasanya jamaah haji atau umrah itu naik di bukit itu. Itu namanya bukit pemanah. Ya, itu namanya bukit pemanah. Nah, ketika ghanimah sudah mau dibagikan di bawah atau sudah ada harta rampasan perang, orang-orang turun langsung dari situ. Para pasukan pemanah itu tuh turun. Akhirnya Khalid bin Walid yang dulu belum masuk Islam atur strategi. Pasukan panah sudah turun. Kita sekarang putar arah. Serang lagi pasukan Islam. Mereka kira kita sudah kalah sekarang. Khalid kemudian atur pasukan lagi, akhirnya menyerang kaum muslimin, hancur lebur ketika itu. Termasuk Nabi SAW juga terluka. Gigi Nabi SAW patah. Sampai Nabi SAW katakan pada para sahabat, masa kalian membuat Nabi kalian terluka seperti ini? Sebabnya apa? Tidak mau manut pada perintah Nabi. Tidak mau kembali kepada Islam yang utuh. Tidak mau lagi mempelajari akidah. Tidak mau lagi membina iman, mengolah iman. Bagaimana kita itu kuatkan iman kita terlebih dahulu. Ini faktor terbesar. Makanya perang Badar dengan perang Uhud itu berbeda jauh. Perang Badar pasukan Islam itu sedikit namun menang mutlak. Perang Uhud pasukan muslim itu bertambah namun kalah jauh. Faktor besarnya pasukannya sedikit ketika perang Badar itu dikarenakan mereka punya iman yang kuat. Maka demikiannya juga dengan kaum muslimin. Terus apakah mungkin kita itu bersatu? Mungkin saja. Namun kesatuan itu bukan menyatukan seluruh ajaran yang ada. Yang sesat disatukan, yang benar itu disatukan. Tidak mungkin bersatu. Maka disatukan apa? Disatukan di atas akidah yang benar. Disatukan di atas tauhid yang benar. Dan tidak mungkin tauhid dan syirik itu bersatu. Ya, tidak mungkin tauhid dan syirik itu bersatu. Mungkin kalau bersatu cuma lahiriahnya saja. Batinnya tidak mungkin bersatu. Maka kita sering lihat gampangnya saja, sholat saja tidak bisa dibuat lurus. Ya, mau disuruh rapat saja enggak mau rapat. Tanda itu hati kita itu belum bersatu. Kalau Nabi SAW merintahkan dalam hadis Anas, pundak rapat dengan pundak, kaki rapat dengan kaki. Coba lihat jamaah kita bagaimana. Manut nggak pada perintah ini? Yang gampang saja sulit lakukan. Ini ngajak nggak mau bersatu, nggak mau rapat. Jenengan mau bahas untuk masalah negara yang besar seperti Indonesia ini sangat-sangat mustahil. Maka kalau ingin bersatu apa? Rapatkan soft dulu. Soft apa? Sholat berjamaah. Kalau soft sholatnya beres, nanti amalan-amalan yang lainnya juga akan ikut beres semuanya. Seperti itu nggih? Paham nggih? Mulai dari sholat dulu. Mulai dari individu masing-masing. Perbaiki diri, perbaiki iman, perbaiki amalan, perbaiki sholat berjamaahnya. Baru nanti yang lainnya semua itu bisa bersatu. Jadi kan mau teriak-teriak di tempat ramai, kita bersatu. Namun ini musyrik, yang ini sajid, yang ini punya jimat, yang ini ikut pesugihan, yang ini lagi. Mau bersatu bagaimana coba? Wong dia pergi jihad, dia pakai jimat loh ini.
Ya, dia pergi jihad, dia pakai jimat loh ini. Makanya saya selalu ingatkan kokam itu, masa kokam mau pakai jimat itu bagaimana mau pakai jimat? Ya, mau didoain dulu sampai pakai jimat-jimat, pakai ada yang berupa ikat pinggang, ada yang berupa kalung, ada yang berupa ini. Bagaimana mau bisa menang? Menangnya kalau itu bersih dari kesyirikan-kesyirikan semacam tadi dulu, baru kaum muslim itu bisa menang. Baru nanti mereka bisa bersatu, satunya itu dengan hati. Paham ini nggih? Jadi solusinya cuma satu, perbaiki iman. Perbaiki iman itu lewat ngaji. Makanya lewat pengajian seperti ini baru membangkitkan keimanan kaum muslimin. Kalau cuma menyuarakan ayo kita demo, ayo kita perang, nggak mungkin. Nggak mungkin bersatu. Ngaji dulu. Ngaji imannya benar, sudah paham syirik, sudah paham tauhid, baru berangkat. Maka salah satu peristiwa lagi, ini jadi pelajaran penting. Gak usah jauh-jauh sampai ke negeri luar sana. Pernah terjadi di Ambon. Ambon dulu pernah kerusuhan kan? Itu tempat asal saya dulu. Itu yang perang itu macam-macam. Ada yang bisa panjat gedung. Ya, panjat gedung itu anak-anak kecil itu panjat gedung pakai ilmu hitam terlebih dahulu. Sampai bisa dipanjat dan gedung ini dibakar. Ini bisa didapat ini kalau punya ilmu hitam. Ilmu hitam itu entah dia itu didukung ada yang sihir dia atau ada ritual-ritual yang bermasalah yang dilakukan. Seperti ini kaum muslimin tidak akan bisa menang. Ada yang pakai jimat-jimat pergi perang. Ada yang pakai ilmu juga anti bacok sehingga pedang itu nggak mungkin mempan di sini. Ya, ilmu seperti ini ada di sana. Seperti ini kaum muslimin tidak akan pernah menang. Taruhlah dia itu matinya mati dalam keadaan syirik. Jihadnya jadi tidak bermanfaat lagi. Makanya perlu belajar dan terus belajar dan memperbaiki iman. Sehingga itu jadi jawaban untuk pertanyaan tadi. Terus bagaimana kita semakin yakin akan pertolongan Allah? Ingat sabda Nabi SAW. Satu hadis saja kami sebutkan dalam hadis qudsi. Ana inna dhanni abdi bi. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, aku sesuai dengan persangkaan dari hambaku. Kalau kita yakin Allah memberikan pertolongan, berarti Allah akan beri pertolongan. Kalau kita yakin, kita berdoa, angkat tangan pada Allah, minta pada Allah, kita yakin doa kita terkabul, maka doa kita itu akan terkabul. Namun kalau keyakinan sudah seperti ini, kita berangkat perang, ini kayaknya nanti kalah ini. Ini kayaknya Allah tidak memberikan pertolongan. Ya jelas nanti Allah tidak akan memberikan pertolongan. Sudah berdoa pada Allah, ya Allah lunasilah utang-utang saya. Namun perasaannya sudah beda lagi. Ini mau dikabulkan apa enggak ya? Kayaknya separuh-separuh Allah kabulkan. Maka kalau keyakinannya separuh Allah kabulkan, maka separuh juga utangmu nanti akan lunas. Enggak seluruhnya. Maka perbesar keyakinan, perbesar harapan, perbesar rasa yakin, harap pada Allah, Allah akan tolong, maka pertolongan Allah itu akan datang. Ingat tadi sabda Nabi SAW, aku sesuai dengan persangkaan hamba. Ini jawaban sudah sangat-sangat ampuh sekali. Demikian kalau ada yang punya masalah-masalah yang lainnya juga demikian. Saya penyakitnya sulit sembuh, yakin Allah akan menyembuhkan. Yakin juga Allah akan menyembuhkan secara total. Maka nanti penyakitnya bisa sembuh. Sama juga yang ingin dapat jodoh. Kalau keyakinannya, ini saya mau dapat jodoh enggak ya? Ini kayaknya belum ini. Kayaknya 5 tahun lagi. Ya sudah 5 tahun lagi. Namun kalau yakin sudah nih, yakin saya berdoa terus ya Allah berikan saya jodoh tahun depan. Saya yakin nanti jodoh saya tahun depan ya Allah. Maka semakin dia perbesar harapan, semakin yakin jodohnya akan datang segera. Ingat sabda Nabi SAW tadi apa? Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Hambaku yakinnya seperti apa, maka demikian juga nanti pertolongan Allah akan berikan seperti itu pula. Kemudian sekarang tentang masalah sholat. Ini pertanyaannya sholat semuanya. Tasyahud awal itu apakah dibaca sampai sholawat? Kalau dalam mazhab Syafi'i, menurut Profesor Dr. Mustafa Al-Bulgha, ini pakar Syafi'iyah zaman ini, beliau katakan untuk tahiyat awal, tahiyat pertama dibaca baiknya sampai sholawat.
Sholawat ketika tahiyat awal ini masuk sunnah abad. Sunnah abad itu istilah dalam mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah. Jadi baiknya lanjutkan terus sampai bacaan sholawat. Kalau bisa rampungkan sampai innaka hamidum majid. Ini untuk tahiyat awal. Terus makmum masbuk ketika imam sudah ketika mau masbuk, imam itu ditunggu sampai salam pertama atau kedua baru kita bangkit ke rakaat kedua. Baiknya tunggu sampai imam selesai rakaat kedua. Salam kedua. Tunggu sampai imam selesai salam kedua. Imam salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kemudian kita bangkit lanjut rakaat yang kurang. Baru kemudian makmum masbuk tadi lanjut rakaat yang kurang. Kemudian doa selesai salam. Selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca tahmid, alhamdulillah ataukah istighfar. Yang sesuai tuntunan langsung istighfar. Biasanya ada yang baca seperti ini, alhamdulillah. Ini yang tadi saya katakan, ikuti saja ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manut saja pada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi selesai salam langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apakah ditambahkan dengan astagfirullahalazim? Kata Imam Al-Auza'i, beliau katakan Rasul itu cuma membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau untuk di luar sholat, artinya setelah kegiatan sholat, mau baca astagfirullah wa atubu ilaih boleh, astagfirullahalazim boleh. Namun untuk zikir pada sholat, baiknya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan alhamdulillah. Ini sederhana saja, cuma pada kalimat beda tipis. Masa saya alhamdulillah nggak boleh? Bukan. Nabi SAW langsung ketika itu baca istighfar. Kemudian selanjutnya tentang masalah asuransi. Tadi sudah saya singgung. Dan ini pembahasannya ada beberapa sebab yang membuat asuransi ini bermasalah dari sisi hukum Islam. Yang pertama, tadi perjudian. Yang kedua, ada gharar. Yang pihak asuransi bisa jadi untung besar karena tidak ada yang kecelakaan. Dan dia suatu waktu bisa rugi besar ketika semua nasabahnya ketika itu kecelakaan semua. Betul atau tidak? Betul. Dia rugi besar. Itu namanya gharar. Ada istilahnya, kadang waktu dia itu rugi besar, kadang waktu dia untung besar. Kemudian ada yang ketiga, itu masuk riba. Kenapa riba? Karena premi yang dia tanam kadang bisa ditarik lebih daripada itu untuk klaimnya. Dia tanam premi 1 tahun misalnya 1 juta rupiah, namun ketika dia terjadi kecelakaan dia bisa dapat 5 juta rupiah. Para ulama itu katakan ini sama saja dia pinjamkan uang kepada lembaga tersebut, uangnya itu diputar artinya dipinjam, kemudian dia tarik untung berlebih. Ini masuk dalam kaidah kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya itu ada keuntungan maka itu adalah riba. Gimana kalau sudah terlanjur? Kalau bisa ditarik, ditarik. Ya, kalau bisa ditarik, ditarik. Namun kalau akhirnya pada waktu tertentu harus ditarik, maka saran saya tarik hanya sesuai dengan premi yang disetor. Kalau disetornya 1 juta rupiah berarti cuma sebatas itu saja, tidak boleh ambil lebih. Karena 1 juta rupiah ini hak kita. Ya, karena 1 juta rupiah ini hak kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tadi tentang masalah seni. Yang jelas ini Bapak Ibu sekalian, untuk masalah zikir, masalah sholawat, zikir itu apa adanya, sholawat itu apa adanya. Gak perlu pakai nada-nada tambahan, gak perlu pakai alat-alat tambahan. Jenengan zikir baca subhanallah, subhanallah, subhanallah sudah cukup. Gak perlu pakai nada-nada untuk itu. Yang pertama, kalau itu dengan suara keras kita sudah bahas sebelumnya. Maaf, bukan di sini berarti. Bukan ya? Oh, bukan. Sampai lupa kajian yang lain. Ya, kalau itu dengan suara keras, zikirnya tidak bisa bertahan lama. Ya,
Kalau zikir itu asalnya Allah perintahkan itu dengan suara lirih. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih jenengan lakukan lebih lama dibandingkan dengan orang itu teriak-teriak. Ya, ini lebih lama. Dan zikir itu sama dengan doa, asalnya itu lirih dikarenakan yang kita panggil, yang kita sanjung itu Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita dengan raja saja atau dengan pemimpin kita atau dengan bos kita di kantor, apa ketika kita dipanggil kita teriak-teriak? Ada yang teriak-teriak di depan bosnya? Tidak, pasti dengan kata-kata santun. Maka zikir yang lebih baik adalah seperti itu. Ini jawaban saya tentang masalah seni yang tadi ditanyakan. Kemudian mau nyaur utang dulu atau puasa Syawal? Sudah pernah saya bahas belum? Sudah. Apa yang didahulukan? Nyaur utang dulu. Ini kaitannya dengan puasa Syawal karena Nabi SAW mengatakan man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi katakan puasa Ramadan dulu. Berarti puasa Ramadannya sempurna dulu, baru puasa Syawal. Namun kalau puasa selain puasa Syawal, jenengan masih punya utang puasa, mau puasa Arafah, mau puasa Asyura, tetap boleh. Ini khusus untuk puasa Syawal. Adapun tentang undian, masuk judi atau tidak? Masuk judi atau tidak? Masuk judi. Karena pihak penyelenggara bisa jadi untung sangat-sangat besar. Peserta ada yang rugi besar. Dan ini sebenarnya istilah yang sama seperti dulu itu orang main judi, pasang taruhan di situ. Namun sekarang modelnya macam-macam. Ada dengan sepeda santai, ada dengan lomba-lomba. Gampangannya kalau kita memahaminya, kalau peserta itu menyetorkan uang pendaftaran dan hadiah diambil dari uang pendaftaran, maka itu aslinya sebenarnya judi. Sama seperti ibu-ibu berbelanja kemudian mendapatkan kupon di atas 100.000, dimasukkan kupon dalam kotak. Tahu kupon ini itu berasal dari mana? Berasal dipotong lagi nanti hadiahnya dari uang yang kita belanjakan. Maka kalau dapat hadiah mobil di akhir tahun misalnya dikocok itu keluar nama, maka dia dapat mobilnya dari hasil judi. Jadi tidak berkah. Saya mau katakan tidak haram, saya mau katakan haram nanti takut menyakitkan. Saya katakan tidak berkah. Ayah saya seorang mu'allaf, tapi nggak pernah sholat sampai wafatnya. Apa Islamnya diterima? Apa kita boleh mendoakannya? Maka kita hukumnya secara lahiriah kalau di dunia. Kalau dia ngaku Islam maka dihukumnya seperti ini. Namun kalau ini keadaannya seperti itu hidupnya, saran saya karena sudah dikatakan meninggal dunia, mohon bisa doakan orang tua terus dan juga bisa memperbanyak sedekah untuk orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, ditanyakan di sini bagaimana dengan makmum masbuk? Masuk akhirnya dia sholat di belakang shaf sendirian. Ya, dia sholat di belakang shaf sendirian. Apakah sholatnya itu sah atau tidak? Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis, la sholata liman sholla khalfas shaf. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat di belakang shaf sendirian. Sholat di belakang shaf sendirian. Maksud hadis ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dilihat ada dua rincian. Yang pertama, kalau kita lihat shaf di sini, shaf pertama itu sudah terisi penuh. Akhirnya kita datang seorang diri, tidak ada jamaah yang lainnya lagi, kita buat sholat sendiri di belakang ini, tetap sah. Dikarenakan shaf pertama itu sudah penuh. Apakah ketika itu kita dianjurkan untuk narik orang yang ada di depan? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh?
Kalau ini sholat isya, boleh jadi yang di saf pertama ini sudah tunggu dari jam 6. Jenengan tarik dia dari depan, suruh mundur ke belakang. Ini berarti dapat tempat yang utama, mundur ke tempat yang tidak utama. Dan dia akhirnya pengorbanannya yang sudah susah payah nunggu 1 jam, jenengan tarik dia mundur ke belakang. Kasihan dia. Makanya seperti ini tetap dia sholat di situ. Sholatnya tetap sah, tidak termasuk dalam hadis tadi. Adapun hadis tadi itu dimaksudkan untuk orang yang tadi lihat di shop pertama masih kosong, kemudian sholatnya itu akhirnya sendirian di belakang. Ini biasanya terjadi kalau masjidnya itu masjid agung. Untuk ke utara dan selatan itu jauh sekali, tempat wudunya di utara. Akhirnya shop utara di situ terus. Mau ke selatan, waduh jauh sekali. Sudahlah kita shop di situ sendirian. Akhirnya dia buat sholat sendirian di belakang shop. Itu masuk dalam hadis la sholata liman sholla khalfas shop. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shop, karena shop pertama masih bisa diisi. Bila kita menabung, bagaimana dengan bunga yang sudah terlanjur kita dapat tidak dimanfaatkan, disalurkan untuk kepentingan umum? Kalau ada yang tetangga yang susah dalam masalah utang, dibantu dengan bunga tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana cara meluruskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharap pujian dari orang lain? Ini perlu dilatih, perlu belajar akidah yang benar, perlu mempelajari masalah tauhid. Dia makin belajar, makin bisa meluruskan hati. Intinya perlu dipahami bahwasanya riya itu dapat menghancurkan amalan. Amalan kita itu hancur sia-sia kalau kita dari beramal itu ingin cari muka, ingin cari pujian. Amalannya jadi habis. Bagaimana sholat yang tumakninah bagi laki-laki dan bagi perempuan, khususnya pada gerakan ruku dan sujud? Kalau untuk sholat, masalah sholat yang ditanyakan ada 2 istilah, tumakninah dan khusyuk. Tumakninah itu artinya tenang. Khusyuk itu artinya konsen menghayati sholat yang dilakukan. Tumakninah menurut sebagian ulama mereka katakan sikap tenang. Jadi kalau ruku, dia ruku dulu dengan sempurna, diam dulu, minimal dia baca 1 zikir. 1 zikir misalnya, dia sudah membaca subhanallah, dikatakan sudah baca 1 zikir. Namun kalau dia sangat-sangat cepat sekali sampai untuk mencapai kalimat sub saja tidak bisa, berarti tidak tumakninah. Tumakninah bagian dari rukun sholat, termasuk pendapat dalam mazhab Syafi'i pula. Maka kalau tidak ada tumakninah, sholatnya tidak sah. Sedangkan kalau yang dimaksudkan dengan khusyuk itu adalah konsen dalam sholat, menghayati isi sholatnya, tidak pikirannya sana sini, tidak memikirkan warung, tidak memikirkan istri, tidak memikirkan anak, tidak memikirkan jualan, tidak memikirkan pimpinan besok yang harus dibayar. Pikirannya itu konsen ketika sholat. Ini yang namanya khusyuk. Bila kita sholat di tempat umum, apa yang harus kita pilih? Yang pertama, sholat berjamaah dan tepat waktu. Setelah iqamah langsung sholat dan imam menggunakan pengeras suara, tapi waktu kita terbatas untuk zikir dan berdoa. Padahal kalau kita sholat tanpa zikir, kita bagaikan seekor monyet. Yang kedua, menunggu agar tidak terlalu ramai tetapi tidak berjamaah, karena suara imam tidak terdengar sampai shaf putri. Sedangkan dalam satu masjid tidak boleh ada 2 imam. Kalau ini untuk ibu-ibu bebas, mau pilih berjamaah boleh, walaupun itu di masjid. Mau pilih sholat sendirian juga boleh. Namun kalau mau ada sholat berjamaah, baiknya ikut jamaah, tidak memilih sholat sendiri. Kalau sudah ada sholat berjamaah, ikuti berjamaah. Namun kalau ibu-ibu bebas, mau pilih sholat sendirian boleh, mau pilih sholat berjamaah juga boleh. Tidak ditekankan untuk berjamaah seperti bapak-bapak. Baik, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Mungkin manfaat dan mudah-mudahan Allah menghapuskan kesalahan kita dan dimudahkan untuk setiap urusan kita nantinya. Dan tutup, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum